Ya baik saudara, dalam video ini saya ingin membahas satu topik, yaitu mengapa orang Kristen harus terjun atau terlibat di dalam urusan politik dan kemasyarakatan. Di dalam kekristenan saudara, khususnya di dalam kalangan Injili tertentu, ada yang memandang bahwa politik itu kotor ya. Orang-orang semacam ini itu mendikotomi antara apa yang mereka anggap sebagai rohani dengan apa yang mereka anggap sebagai sekuler. Yang rohani menurut mereka biasanya adalah ketika orang Kristen berdoa, ketika orang Kristen menghadiri ibadah di gereja, ketika terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gereja, ya, entah memberitakan Injil atau terlibat di dalam kor, ya, atau paduan suara, atau bermain musik. Ya, pokoknya jika terlibat di dalam pelayanan-pelayanan, di dalam gereja, aktif beribadah, itulah yang rohani, sedangkan urusan dunia ini sifatnya sekuler. Nah, sebetulnya pandangan semacam ini tidak dikenal di dalam Alkitab. Tetapi itu dimunculkan oleh orang-orang dalam sepanjang sejarah gereja. Ya, misalnya di dalam Katolik Roma juga itu ada pandangan semacam itu, terutama di abad-abad pertengahan, di mana gereja, paus, para uskup, para romo, biarawan itu dianggap mengurus hal-hal yang rohani, sedangkan raja-raja, kaisar di dunia ini dianggap sebagai mengurus hal-hal duniawi. Dan ada eranya atau masanya di mana dianggap bahwa mereka yang mengurus hal-hal rohani lebih tinggi daripada mereka yang mengurus hal-hal duniawi. Itu sebabnya pada masa-masa itu di abad pertengahan, kekuasaan gereja menjadi sangat kuat sekali. Kekuasaan paus itu menjadi sangat kuat sekali. Tetapi ini saudara tidak terlepas dari spirit atau semangat filsafat Yunani ya. Filsafat misalnya Platonis ya, yang membedakan antara dunia ide dengan dunia yang kelihatan ini. Misalnya Plato mengajarkan dunia ide itu adalah dunia yang ideal, yang baik ya, yang benar ya. Sedangkan dunia yang kelihatan ini hanyalah dunia bayangan. Dunia yang sifatnya itu ya banyak kelemahannya, ada kejahatan di dalamnya, hanya dunia bayangan, bukan dunia yang sesungguhnya. Karena dunia yang sesungguhnya itu adalah dunia ide, yang ideal, begitu ya. Nah, hal semacam ini tentu saja juga mempengaruhi gereja, sehingga bagaimana gereja itu membedakan antara yang rohani dan yang duniawi itu nanti akan ya terlihat bagaimana para rohaniawan itu dianggap mereka mengerjakan pekerjaan yang lebih tinggi karena mengerjakan hal-hal yang rohani dan suci, sedangkan para raja dan lain sebagainya itu mereka mengerjakan hal-hal yang lebih rendah karena sifatnya duniawi. Dan di era reformasi dan sesudah reformasi, saudara, terutama sesudah reformasi ya, itu pandangan semacam ini itu dipopulerkan oleh kalangan pietis ya, pietisme ya. Mereka sebetulnya dari tradisi teologi Lutheran, tetapi karena mereka melihat gereja terlalu kering, ya gereja hanya khotbah dan hanya mencoba untuk memuaskan rasio saja, maka mereka berkata tidak boleh demikian. Gereja harus ada semangat, harus ada kerohaniannya, harus ada apinya, begitu ya. Itu bagus ya. Ini sesuatu yang bagus. Tetapi gerakan yang bagus ini kemudian juga mempunyai kecenderungan yang ekstrim, yang akhirnya memandang urusan-urusan di dunia ini sebagai sekuler, ya sebagai urusan duniawi, lalu memandang persekutuan doa, pemberitaan Injil yang bersemangat, khotbah yang bersemangat, memuji Tuhan di gereja, pokoknya hal-hal seputar pelayanan itu dianggap sebagai rohani. Sebetulnya di dalam kalangan Anabaptis di era reformasi pun, Anabaptis tertentu, saudara, ada kecenderungan semacam ini. Tetapi Yohanes Calvin lah yang mendobrak semua itu.
bagi Calvin, kita ini dimanapun Tuhan tempatkan, kita harus memuliakan Tuhan. Tidak peduli pekerjaan Anda apa. Jadi yang mulia itu tidak hanya pekerjaan pendeta atau pekerjaan majelis gereja, tetapi juga Anda bekerja di mana. Maka Anda harus bekerja sebaik mungkin di sana. Karena bidang itulah yang Tuhan percayakan kepada Anda. Nah, di dalam pandangan Calvin semacam ini, pandangan yang mendikotomi antara rohani dan sekuler itu dibuang, ya, ditinggalkan begitu. Itu sebabnya dalam tradisi Puritan yang dipengaruhi Calvinisme, saudara, itu ada etos kerja Puritan atau etos kerja reform yang luar biasa hebatnya. Di mana orang di bidang apa saja dia bekerja, entah dia petani, entah dia guru, entah dia apa saja, saudara, dia bekerja sebaik mungkin. Bekerja itu dengan, ya, semaksimal mungkin, dengan mutu yang sangat tinggi. Nah, itu sebabnya karena mereka serius, mereka rajin, mereka tidak main-main, mereka tidak malas-malasan, dan mereka menganggap pekerjaan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka mereka menghasilkan hasil yang berlipat-lipat, ya. Kalau mereka petani itu mereka menghasilkan hasil-hasil pertanian yang berlipat-lipat, akhirnya mereka mempunyai modal. Akhirnya mereka mempunyai kekayaan karena mereka kerja keras, lalu apa yang mereka kerjakan itu berhasil karena mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh dan berbobot. Tapi mereka juga mempunyai semangat untuk tidak memboroskan harta yang Tuhan berikan. Modal yang Tuhan berikan, uang yang Tuhan berikan. Maka mereka menjadi sangat kaya sekali. Jadi analisis daripada seorang sosiolog, ya, yang namanya Max Weber, yang kemudian mengatakan bahwa kapitalisme itu diciptakan oleh Calvinis, itu salah itu. John Calvin dan Calvinisme tidak menciptakan kapitalisme. Ini kalau saya bicara kapitalisme, itu konotasinya sudah negatif, ya. Jadi itu merujuk kepada orang-orang yang menimbun kekayaan, menimbun kapital atau modal besar, lalu kemudian nanti itu konotasi negatifnya adalah mereka memeras pekerja, ya. Mereka memeras orang-orang upahan, begitu, ya. Mereka semakin kaya, para buruh itu menjadi tetap miskin, begitu. Nah, itu tidak ada hubungannya, saudara. Memang dengan etos kerja Puritan atau reform tadi, banyak orang-orang kaya. Tetapi Calvinisme bukan pemicu kapitalisme yang sudah berkonotasi negatif, saudara. Kalau kemudian nanti ada orang yang bekerja keras, lalu mempunyai modal banyak, lalu kemudian dia mulai menindas para buruh dan memperkaya diri, menambah modal dengan cara yang rakus, itu hal lain, saudara. Itu tidak ada urusannya dengan Calvinisme. Itu murni kerakusan manusia berdosa. Karena di dalam pemikiran Yohanes Calvin itu adalah bahwa ketika seseorang Kristen bekerja sungguh-sungguh dan dia menjadi kaya, misalnya akibat kerja sungguh-sungguhnya itu tadi, dia tidak sembarangan memboroskan hartanya, tetapi sekaligus bagaimana menggunakan harta itu sebaik mungkin, termasuk misalnya menyokong pekerjaan Tuhan, termasuk misalnya memperhatikan anak-anak yatim dan janda-janda yang terlantar dan lain sebagainya. Itu semua ada dalam pikiran para pemikir-pemikir reform, saudara, ya. Jadi bukan membangun bisnis atau mengumpulkan modal begitu besar lalu menindas para buruh dan lain sebagainya. Itu ide kapitalisme yang demikian tidak ada hubungannya dengan etos kerja Puritan atau reform. Tidak ada hubungannya dengan Calvinisme, ya. Walaupun Max Weber itu berusaha menghubung-hubungkan, tetapi saya tidak melihat hubungannya di sana. Ya, baik, saudara. Jadi Calvin lah yang menolak dikotomi rohani dan sekuler, dan akhirnya memang teolog-teolog reform, terutama di garis Calvinisme, saudara, itu semua mempunyai pandangan bahwa di bidang apapun Tuhan tempatkan kita, entah Anda guru, entah Anda dokter, petani, bahkan tukang sampah sekalipun, bahkan dalam konteks kita di Indonesia ini tukang becak sekalipun, itu adalah pekerjaan yang mulia. Disitulah Tuhan tempatkan Anda, dan Anda harus berkarya untuk kemuliaan Tuhan di sana.
Demikian juga dengan politik, saudara. Demikian juga dengan politik. Ya, politik tidak kotor. Politik itu tidak najis. Yang kotor dan najis itu adalah politisi-politisi yang korup. Ya, politisi-politisi yang suka korupsi, suka abuse of power, ya, suka menyalahgunakan kekuasaan, suka menindas orang. Mereka lah yang jahat, ya, mereka lah yang kotor, ya. Tetapi politik itu sendiri adalah sesuatu sarana atau sesuatu means yang netral, ya, di mana orang Kristen bisa terjun di dalamnya. Justru kalau banyak orang korup di politik, saudara, justru di sana orang Kristen harus bercahaya, harus memberikan pencerahan di sana. Bagaimana seharusnya berpolitik untuk kemuliaan Tuhan, takut akan Tuhan, dan melayani rakyat dengan sungguh-sungguh, saudara. Jadi, dikotomi antara rohani dan sekuler tidak dikenal oleh Alkitab, dan memang muncul dalam sejarah gereja, tetapi reformasi, terutama dari sayap Calvinisme, merombak semua itu. Berarti apa? Seluruh bidang kehidupan, seluruh bidang pekerjaan di mana orang-orang percaya itu bekerja, itu suci adanya. Maka Anda berjualan di pasar itu suci, menjadi tukang sampah itu suci, menjadi politisi suci, Anda bekerja di pemerintahan itu suci, Anda menjadi nelayan di laut itu suci. Semuanya itu bersifat suci adanya dan haruslah untuk kemuliaan Tuhan Allah. Nah, sekarang saya akan membukakan satu bagian Alkitab untuk kita semua yang saya ambil dari Matius pasal yang kelima, ya. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, perhatikan di sini. Tuhan Yesus memerintahkan kita menjadi apa? Garam dunia. Garam itu berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari, berfungsi untuk mencegah kebusukan makanan, ya. Daging misalnya atau ikan Anda olesi dengan garam, itu dia akan mencegah pembusukan. Ya, itu fungsi garam. Yang pertama, fungsi garam yang kedua adalah memberikan rasa sedap. Anda tidak mungkin masak sayur atau masak ikan atau daging apapun tanpa garam. Tanpa garam makanan menjadi hambar. Maka fungsi garam yang kedua adalah memberikan kesedapan, ya. Sedap gitu ya, saudara. Ya, lezat ya, memberikan kelezatan. Maka saudara, berdasarkan fungsi garam ini, ya karena bersifat untuk mencegah kebusukan dan memberikan satu kesedapan, maka Tuhan Yesus menjadikan garam ini sebagai sesuatu ilustrasi bagaimana orang Kristen harus hidup di dalam dunia ini. Berarti orang Kristen kalau jadi garam berarti dia berfungsi mencegah kerusakan-kerusakan karena dosa. Jadi kalau Anda di politik, justru Anda bukan korupsi di sana. Cilaka besar ini banyak politisi beragama Kristen, tapi mereka korup. Mereka korupsi, saudara. Ini bajingan-bajingan, saudara. Ngaku-ngaku Kristen tapi bajingan, jadi koruptor. Ya. Tetapi kalau Anda betul-betul memahami firman Tuhan ini, justru di tengah-tengah politisi lain yang korup, Anda berdiri tegak di sana untuk menyatakan bahwa menjadi politisi itu harus jujur, menjadi pejabat publik itu harus jujur, lurus bekerja untuk rakyat. Jangan korupsi 1 sen pun uang negara atau uang rakyat. Ya, itu fungsi garam, mencegah kebusukan. Kedua, dengan hadirnya politisi-politisi Kristen, maka ini menjadikan politik itu mempunyai sesuatu keindahan. Yang busuk-busuk bisa
perlahan-lahan disingkirkan dengan adanya politisi-politisi Kristen yang baik, yang berintegritas tinggi, maka ini akan menjadikan politik itu menjadi sesuatu permainan yang bagus, permainan yang harus dinikmati, permainan yang indah ya, bukan hanya sekedar saling sikut, saling memaki, saling menusuk ya, saling membunuh ya. Ya, jadi saudara, fungsi garam itu adalah memberikan pencegahan terhadap kebusukan dan juga memberikan rasa sedap. Nah, inilah yang sebetulnya Tuhan Yesus inginkan, agar orang-orang Kristen itu boleh terjun di bidang apa saja, termasuk bidang-bidang kemasyarakatan, termasuk dalam bidang pekerjaan Anda sehari-hari. Biarlah Anda menjadi garam di sana, mencegah kebusukan di bidang pekerjaan Anda dan memberikan rasa sedap di bidang pekerjaan Anda itu. Ini panggilan kita, saudara ya. Lalu kemudian saudara, di situ juga Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menjadi terang dunia. Ayat 14 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi ada terang yang menerangi semua. Yesus adalah terang dunia yang sesungguhnya. Bukan seperti Erastus, hanya terang dalam pengertian karena diangkat menjadi Tuhan dan Juru Selamat oleh Allah Bapa. Ya. Tidak, saudara. Yesus adalah terang dunia yang sesungguhnya, yang sejati. Dialah terang dunia yang datang ke dalam dunia. Dan kita ini adalah terang-terang dunia yang diutus oleh Kristus dalam konteks terang-terang dunia kecil. Terang dunia utamanya, substansinya itu adalah Logos, adalah Yesus. Sedangkan kita adalah terang-terang dunia yang menerima terang dari Kristus dan memantulkan terang Kristus ke dunia ini. Nah, yang namanya terang, saudara, ketika terang itu ada, gelap menjadi pergi. Tidak ada pernah itu gelap dan terang tinggal sama-sama. Nah, ini berarti kalau secara praktikal kita aplikasikan ini dalam dunia politik misalnya, ketika Anda orang Kristen yang menjadi terang dunia masuk ke sana, otomatis yang jahat itu harus hilang di sekitar Anda. Ya, kalau orang-orang yang saudara pimpin adalah orang korup semua, tapi Anda menjadi orang beres, menjadi terang di sana, korupsi mesti hilang. Ya, korupsi mesti hilang. Ya, saya percaya apa yang dikatakan oleh Pak Ahok ya, Basuki Cahayapurnama mengenai masalah kepala ya. Yang paling penting itu kepala. Kalau kepalanya beres, lurus, anak buahnya mau tidak mau harus ikut. Tapi kalau kepalanya tidak beres, semua tidak beres, saudara. Jadi kalau Anda jadi garam dan terang, Anda diberi kepercayaan oleh Tuhan di bidang politik misalnya, atau Anda menjadi pejabat publik ya, di bidang apa saja ya, termasuk menjadi kepala daerah, atau bahkan mungkin siapa tahu nanti ada orang Kristen menjadi presiden, saudara. Anda harus jadi terang di sana. Ketika Anda menjadi kepala, seluruh orang-orang yang Anda pimpin harus lurus, karena Anda lurus. Itu maksudnya ini, saudara. Tidak ada terang dan gelap itu berjalan sama-sama. Gelap dan terang itu berantitesis secara mutlak. Begitu ada terang, gelap pergi. Jadi kita tidak diminta oleh Tuhan pergi dari dunia ini. Bahkan dalam doanya dalam Yohanes 17, Tuhan Yesus berkata, aku tidak meminta kepada engkau Bapa untuk mengambil mereka dari dunia. Ya, tidak. Tetapi mereka tetap ada dalam dunia, dan Yesus mengutus kita di dalam dunia ini untuk menjadi garam dan terang. Kalau dalam istilah mandat, kita mempunyai ada dua mandat. Mandat pemberitaan Injil itu langsung digandeng dengan pengajaran firman Tuhan yang sejati. Lalu ada satu mandat lain, yaitu mandat budaya. Ya, mandat budaya ini ada kaitannya dengan kitab Kejadian 1 ya, ayat yang ke-28 yang mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, ya, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang, segala ternak dan seterusnya, saudara ya. Ini perintah untuk membudidayakan dunia ini. Nah, dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi perintah ini tidak dibatalkan oleh Tuhan.
Tetapi karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa, maka perintah untuk membudidayakan alam semesta ini, dunia ini, air, kekayaan alam, hutan, hewan-hewannya, burung-burungnya, ikan-ikannya, semuanya, termasuk barang-barang tambang, mineral, dan lain sebagainya. Semua itu sudah disentuh oleh orang-orang berdosa, maka kita tidak bisa murni lagi hanya berurusan dengan lingkungan, hanya berurusan dengan binatang-binatang, hanya berurusan dengan mata air, dengan sungai, dengan danau, dengan hutan-hutan, dengan burung-burung dan ikan-ikan. Tidak. Kita juga berurusan dengan manusia-manusia berdosa yang mengelola semua itu. Maka panggilan mandat budaya artinya apa? Di bidang apapun Anda bekerja, dalam panggilan mandat budaya ini, Anda harus menjadi garam dan terang di sana. Sehingga dunia ini menjadi lebih baik. Paling tidak, at least, dengan kehadiran orang Kristen, dunia yang semakin rusak, semakin busuk ini, paling tidak agak membaik, kalau tidak membaik sama sekali. Ya, politik yang semakin rusak, orang Kristen hadir, politik menjadi lebih baik. Ya, pengelolaan alam, air, lingkungan, ketika orang Kristen hadir, itu menjadi lebih baik. Ya, bukan semacam eksploitasi alam yang liar luar biasa untuk memperkaya diri atau sekelompok orang-orang tertentu. Ya, itu mandat budaya, saudara. Dan seorang teolog reform, teolog Calvinis dari Belanda, yang namanya Abraham Kuyper, saudara, itu mengerjakan proyek mandat budaya ini dengan kekuatan yang luar biasa, semangat luar biasa, sesuatu spirit yang luar biasa. Oleh musuh-musuh Kuyper, ya, musuh Kuyper di Belanda waktu itu banyak, para teolog liberal, tokoh-tokoh liberal, pendeta liberal, kemudian juga dari modernisme, ya, dari modernisme, ya, sekularisme yang mulai muncul waktu itu. Ya, itu sekitar 1 abad lebih yang lalu, ya. Kuyper ini berkiprah pada tahun 1800-an sampai 1900 awal, ya. Ya, di tengah-tengah itu, ya, Kuyper itu oleh musuh-musuhnya dijuluki sebagai pemimpin yang mempunyai 100 kepala dan 1000 tangan. 100 kepala berarti dia mempunyai ide yang begitu kreatif, ide yang begitu luar biasa hebatnya. Dan dikatakan mempunyai 100 tangan. Berarti dia mengeksekusi seluruh ide-idenya ini dengan sesuatu produktivitas yang luar biasa. Dengan satu semangat yang luar biasa. Tidak ada yang dia pikirkan yang tidak jalan. Akhirnya dia rambah semua bidang. Dia adalah seorang pendeta reform. Dia adalah seorang teolog. Dia adalah seorang juga pemimpin surat kabar dan pemimpin harian. Ya, menjadi pemimpin redaksi harian. Yang menjadi alatnya untuk menyuarakan seruan-seruan mandat budayanya di Belanda. Bagaimana seluruh bidang kehidupan itu harus menjadi milik Kristus. Maka muncul satu slogan yang sangat-sangat luar biasa hebatnya, yaitu tidak ada satu bidang pun, tidak ada satu inci pun di dalam kehidupan ini di mana Kristus tidak berkata, ini milikku, this is mine. Ya, jadi dia adalah seorang pemimpin redaksi. Ya, dia adalah seorang pendiri universitas. Dia juga adalah seorang profesor di universitas. Dia adalah seorang yang juga dikenal sebagai filantropis, saudara, yang berurusan dengan urusan-urusan kemanusiaan. Dia juga adalah seorang pemimpin partai politik. Lalu kemudian ketika partai politik dan koalisinya yang dipimpinnya itu menang pada tahun 1901 sampai 1905, dia dinobatkan sebagai Perdana Menteri Belanda. Saudara. Jadi Kuyper kerjakan semua bidang yang Tuhan percayakan kepada dia, dan dia betul-betul bersaksi di sana, menjadi garam dan terang di sana. Saya kira ini yang Tuhan tuntut, ya, yang Tuhan minta dari setiap orang Kristen. Maka orang-orang Kristen, Anda mungkin tidak bisa khotbah seperti saya. Anda tidak bisa mengajar teologi seperti saya. Anda tidak bisa memberikan eksposisi mengenai
teks-teks Alkitab dan mengajarkan itu di hadapan orang, seperti saya ya. Tetapi di bidang apa Anda kerja? Anda guru, Anda dokter, Anda petani, Anda nelayan, Anda pedagang di pasar, Anda bisnismen, termasuk Anda politisi, ya, Anda pegawai pemerintahan, Anda pejabat publik. Biarlah engkau kerjakan semua itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Jadilah garam dan terang. Kerja dengan jujur, dengan rajin, dan berdedikasi tinggi, dan berbobot, dan bermutu di sana. Biarlah menjadi distintif di sana. Menjadi berbeda, menjadi unik sendiri. Karena Yesus Kristus. Karena terang Yesus Kristus yang Anda pantulkan ke dunia ini, saudara. Nah, ini panggilan kita bersama. Jadi, tidak ada yang namanya politik itu kotor. Tidak ada yang namanya politik itu najis. Yang najis, yang kotor itu adalah politisi-politisi yang bobrok. Politisi-politisi korup. Jadi politik itu adalah sesuatu means atau sarana yang netral di mana orang Kristen boleh terlibat di dalamnya. Demikian juga dengan urusan-urusan kemasyarakatan. Demikian juga dengan terutama di bidang apa Tuhan panggil kita untuk bekerja. Itulah yang menjadi urusan kita sehari-hari, di mana kita berinteraksi, membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kita, di tempat pekerjaan kita. Disitulah kita mengerjakan proyek mandat budaya ini, menjadi garam dan terang, sehingga dunia menjadi lebih bagus dengan kehadiran kita. Orang-orang percaya, sambil juga terus-menerus memikirkan pemberitaan Injil. Jikalau ada kesempatan Tuhan berikan, beritakanlah Injil. Dan biarlah juga saudara-saudara mendoakan gereja, pendeta, dan semua para pemberita Injil untuk terus memberitakan Injil sesuai dengan panggilan mereka masing-masing. Nah, ini menjadi sangat indah, menjadi sangat-sangat berbobot, ya, menjadi sesuatu yang sangat-sangat iman Kristen yang sangat-sangat komprehensif, utuh, dan lengkap. Jangan menjadi orang yang picik, ya. Salah satunya itu pengajaran Erastus mengatakan, dunia ini tidak kuinginkan lagi. Aku hanya merindukan langit dan bumi baru. Tetapi apa dia mampu memikirkan bahwa orang-orang Kristen harus berkarya di dunia ini? Saya tidak mendengarkan spirit mandat budaya dari khotbah-khotbahnya. Hanya mau yang sana, yang sana, yang sana. Yang sini bagaimana? Tuhan minta kita harus jadi garam dan terang. Harus diurus, yang sini juga harus diurus. Sambil menunggu yang sana. Nah, yang sana nanti itu apa, saudara? Langit dan bumi ini, saudara. Yang diubahkan, diregenerasi. Di mana sorga dipersatukan kembali dengan bumi ini. Yang dulu pada zaman Adam itu terpisah karena dosa. Jadi penebusan Tuhan Yesus itu bersifat kosmik. Bersifat seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta ini ditebus oleh Kristus. Sambil menantikan langit dan bumi baru. Yaitu langit dan bumi ini yang diregenerasi atau dilahirkan kembali. Di mana sorga dan bumi kembali bersatu. Sehingga visi doa Bapa kami, ya, itu boleh terjadi, ya. Di mana dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu boleh terjadi kelak. Tetapi sementara menunggu itu, kita bertugas di sini, bekerja di sini, bertempur di sini, menjadi saksi, menjadi garam dan terang di sini. Maka kita harus bekerja sebaik mungkin, seberbobot mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bulan Oktober nanti, saudara, kami akan membahas mengenai mandat budaya Kuyper. Saya dan teman saya, seseorang yang juga sedang riset doktoral mengenai Abraham Kuyper, ya, dari aspek sejarah dan riwayat perjuangan Kuyper. Itu seorang Korea, tetapi sedang riset doktoral di Belanda. Itu yang namanya Jung Gi Kim. Saya dengan Jung Gi Kim nanti akan memberikan seminar pada bulan Oktober. Ya, pada bulan Oktober nanti, saudara, kalau yang berada di Malang dan sekitarnya, mungkin di kota-kota dekat Malang, ya, saudara bisa datang untuk mendengarkan seminar yang penting ini. Seminar tentang mandat budaya Kristen, saudara. Ya, saya pikir itu, saudara, yang saya bisa sampaikan dalam video ini. Dan seminar itu nanti itu akan diadakan pada tanggal 23 Oktober, dimulai pada pukul 6 sore sampai selesai, saudara. Tanggal 23 Oktober,
uh, mulai jam 6 sore sampai selesai jam 6 waktu Indonesia bagian barat ya. Saudara bisa lihat flyernya di YouTube, bukan di YouTube ya, di Facebook ya. Mungkin di YouTube pun nanti saya akan membuat postingan singkat untuk hal ini. Saya bicara sampai di sini, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.